Di lorong panjang rumah sakit itu, tampak dua orang berseragam medis dengan modelan berbeda. Yang satu berjas kedokteran, sedang yang satu bersetelan keperawatan. Mereka berdua tengah berjalan di lorong panjang itu dengan saling bertukar obrolan mengenai pasien. Selanjutnya ke ruangan sekar, Dok. Arahan gadis berseragam perawat yang sepertinya asisten si dokter. Dokter Pras mengangguk tipis. Bisa lihat catatan pasien tadi? Minta dia menengadahkan tangan. Oh, ini, Dok. Segera gadis itu menyodorkan buku catatan yang sedari tadi dipeluknya. Namun baru juga tangan Dokter Pras menyentuh buku tersebut. Sebentar. Seketika langkah kaki dia terhenti saat pandangannya menangkap penampakan suatu benda yang tak asing di mata. Iya, Dok. Bingung sang asisten karena menghentikan langkah kaki secara mendadak. Ada apa ya, Dok? Tanya dia lagi. Namun tak didengar dan tak dijawab oleh orang yang ditanyai. Kedua mata Dokter Pras telah tertuju pada kedua sosok wanita berseragam keperawatan yang tengah berjalan di lorong sana menuju ke arahnya. Mereka terlihat saling berbincang satu sama lain. Akan tetapi yang menjadi pusat sorotan mata Pras bukan kedua orang tersebut, melainkan penampakan sebuah benda yang mereka bawa serasa tak asing di matanya. Bukankah itu tas Anissa? Gumam Dokter Pras dalam hati mengenali benda yang mereka tenteng tersebut. Dan pada saat kedua perawat itu sudah dekat, mereka menganggukkan kepala ke arahnya sebagai sapaan ramah lalu hendak melewatinya begitu saja. Suster Fitri, panggil Dokter Pras menghentikan pergerakan kedua perawat itu. Mereka berbalik menoleh menatap tanya. Maaf, Dok, apa Anda memanggil saya? Tanya salah satu perawat di antara perawat tersebut. Dokter Pras mengangguk tipis sebagai jawaban iya sehingga kedua gadis perawat tersebut berjalan mendekat dan berdiri di hadapan. Apa ada yang bisa saya bantu ya, Dok? Tanya Suster Fitri kebingungan. Tatapan Pras masih tertuju ke arah tas ransel yang dipegang oleh salah satu mereka. Tidak salah lagi, ini adalah tas ransel Anissa. Gumam Pras dalam hati meyakini penglihatan dia tidak salah. Tas itu pasti bukan milik kalian, kan? Kemana pemiliknya? Kenapa bisa ada di tangan kalian? Tanya Pras menunjuk tas yang mereka pegang. Suster Fitri ikut melirik tas yang dipegang tangannya. Iya, benar, ini bukan milik kami, tapi ini milik salah satu pasien kita, Dok. Mendengar kata pasien, seketika alis Pras mengernyit seiring mata dia memincing. Pasien? Iya, Dok. Kalau boleh tahu, pasien poli apa ya sampai dia menitipkan barangnya ke Anda? Selidik Pras merasa heran pasalnya kemarin saja Anissa terlihat sehat bugar. Kenapa sekarang malah masuk rumah sakit? Soal itu, pasien ini diduga pingsan di pelataran rumah sakit, Dok. Pingsan ya? Manggut-manggut mengerti. Apa mungkin dia kelelahan akibat dinas sampai pingsan begini? Kemudian dia kembali menatap Suster Fitri. Dirawat di mana pasien pemilik tas tersebut? Tanya Pras berniat memastikan sekaligus menjenguk. Maaf, Dok, pasien itu tidak dirawat di rumah sakit ini. Hah? Termangu Pras kebingungan. Bisa kalian ceritakan lebih detail soal pasien tersebut? Kemudian Suster Fitri mulai bercerita tentang kejadian dari saat menjemput Anissa sampai menghilangnya Anissa dibawa ambulan oleh sekelompok perawat tak dikenal. Begitu, Dok. Mendengar penjelasan tersebut, Pras terdiam sejenak mencerna situasi menerka-nerka untuk menyimpulkan. Apa Anissa dibawa oleh pengawal keluarga Saputra? Tapi ada yang janggal. Jika memang dia dibawa ke kediaman Saputra, pasti Tuan Besar sudah menghubungiku yang sebagai dokter pribadi mereka untuk melakukan pemeriksaan. Kalau gitu, siapa yang menangani Anissa saat ini? Batin Pras malah terbengung memikirkan. Dok, teguran gadis perawat yang sebagai asistennya membuyarkan lamunan. Oh iya. Dokter Pras kembali menatap Suster Fitri yang masih berdiri di hadapannya menatap kebingungan. Terus, kalian hendak kemana? Dan akan dibawa kemana ransel itu? Kami akan melaporkan ke pihak rumah sakit, Dok. Selain itu juga, yang mengendarai ambulan pun bukan Pak Joko yang biasa mengendarai. Lalu dia mengangkat tas ransel yang dipegang. Dan tas ini sementara waktu kami akan menyerahkannya pada pihak rumah sakit.
agar bisa memeriksa ponsel beserta kartu identitas pasien untuk menelpon pihak keluarganya. Lagi-lagi alis Frans berkerut menyimpulkan, apa benar dugaanku kalau Anissa telah dibawa oleh sekelompok tuan besar? Sepertinya aku harus menanyakannya pada tuan besar sendiri. Frans tersenyum ramah menatap suster tersebut. Kalau boleh untuk soal pemberitahuan pihak keluarga biar saya saja yang tangani. Kebetulan saya kenal dengan keluarga pasien itu. Kalian lanjutkan untuk melapor soal ambulans saja. Soal pasien ini biar saya yang tangani. Tapi dok, kedua perawat itu terlihat ragu. Dari mana dokter bisa kenal dengan pasien itu? Sedangkan dokter sendiri tidak melihat wajahnya. Dokter Frans menunjuk tas ransel yang tengah dipegang. Dari tas itu, apalagi gantungan yang menempel di resleting tas, membuat saya semakin yakin kalau tas ini milik orang terdekat saya. Senyuman dan anggukan kepala paham Suster Fitri. Baiklah, saya percaya dengan dokter Frans. Kalau begitu mohon bantuannya dok. Dokter Frans mengangguk mengiyakan. Tidak perlu sungkan. Kalian boleh lanjutkan pekerjaan kalian, dan tas ransel itu biar saya yang bawa untuk mengembalikan ke pemiliknya. Pinta dia menengadahkan tangan, yang segera Suster Fitri menyerahkan tas ransel juga paper bag. Baik dok, kalau begitu kami permisi dulu dok. Salam keduanya lalu menunduk sopan dan berbalik pergi. Sepergian mereka dokter Frans melirik asistennya yang berdiri di samping sedari tadi jadi pendengar. Kau berikan catatan dari kamar tadi ke dokter Perdi. Aku akan ke ruangan, titah dia lalu tanpa mau menunggu jawaban dari asistennya, dokter Frans langsung melesat melangkah pergi berbelok ke lorong lain yang menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan kerja, dokter Frans menaruh kedua barang itu ke atas sofa, lalu merogoh ponsel yang ada di saku jas kedokteran. Dia mendial sebuah nomor dan menempelkan benda pipih ke telinga. Alex, ada apa kau menelponku Frans? Sahutan dari seseorang di seberang telepon. Sejenak dokter Frans berdehem untuk menetralkan tenggorokannya yang sedikit kering akibat kegelisahan. Lex, apa nona muda Anissa ada di kediaman Saputra? Memang benar, tadi dia sempat berkunjung kembali bersama Egy untuk menjenguk nona Romisa yang lahiran. Tapi setelahnya mereka berdua pergi lagi karena nona Anissa hendak dinas ke rumah sakit. Kenapa? Bukannya sekarang seharusnya dia ada di rumah sakit tengah berdinas? Tanya Alex membuat dokter Frans tertegun mulai gelisah panik. Kalau di sana tidak ada, lalu siapa mereka yang membawa Anissa? Sepertinya kecurigaanku benar. Ada orang yang sedang bermain dengan keluarga Saputra. Dia menghela napas panjang dan mengusap wajah dengan sebelah tangan lain. Kembali melirik tas ransel yang tergeletak di atas sofa. Dan Alex yang tidak mendengar suara dari seberang telepon, ia kembali bertanya, Frans, kau masih ada di sana kan? Frans mengangguk tipis dan kembali menghembuskan napas pelan. Alex, ucapan dia terjeda sejenak di tenggorokannya seakan tak mampu memberitahukan berita yang akan membawa kemarahan Tuan Besar Saputra. Karena akibat kelalaiannya untuk memperhatikan Anissa sehingga hal ini bisa terjadi. Sepertinya nona muda Anissa telah diculik. Hah? Maksudmu? Kemudian Frans mulai menjelaskan dugaan perkara yang dia simpulkan. Sampai beberapa saat kemudian, di sisi lain di kediaman Saputra, Alex berjalan tergesa di koridor yang menuju ruangan sang majikan untuk memberitahukan berita genting yang telah didengarnya soal Anissa. Setelah Frans menceritakan semuanya, dia mentuntaskan telepon dengan memerintahkan Frans agar memeriksa CCTV ke setiap penjuru bangunan yang memasang CCTV mengarah ke pelataran rumah sakit dan meminta nomor plat mobil ambulan yang membawa Anissa untuk dilacak keberadaannya. Alex mengetuk pintu berwarna coklat yang sebagai ruangan santai ayah Saputra. Masuk, suara dari dalam memerintahnya. Tanpa ragu dia memasuki ruangan tersebut. Sejenak dia menundukkan bahu memberi hormat dan berdiri tegap di hadapan sofa yang diduduki pria parubaya itu. Tuan Besar, maaf mengganggu waktu Anda. Gumam ayah Saputra masih dengan pandangan mengarah ke jendela kaca besar memandangi langit biru di luar sana. Ada apa? Mendengar ketukan tanganmu sangat bersemangat, sepertinya ada berita penting yang hendak kau sampaikan padaku. Benar Tuan Besar, ini mengenai nona muda Anissa. Mendengar nama itu sekilas Saputra melirik lelaki berjas rapi di hadapan lalu kembali menatap pemandangan. Katakan,
Tuan besar. Sejenak Alex menghela napas pelan, takut membuat sang majikan yang baru saja sembuh ini dibuat shock akan berita yang akan dia sampaikan. Apa yang akan kau sampaikan sampai terlihat ragu begitu? Katakanlah Alex, perintah Saputra tanpa mengalihkan tatapan. Tuan besar, menurut informasi dari Pras, Nona muda Anissa telah diculik, tutur Alex dengan penuh kehati-hatian. Mendengar hal itu sontak ayah Saputra langsung mendelik dengan mata menyipit tajam ke arah Alex. Apa yang kau katakan? Menantuku diculik? Yang dimangguti serta tundukan kepala Alex sebagai jawaban iya, membuat Saputra menghembuskan napas kasar, mengusap wajah dan menangkup bibir merasa terkejut akan berita pahit tak terduga. Ceritakan, bagaimana kejadiannya? Alex mulai menceritakan semuanya seperti yang dituturkan Pras, sampai Saputra memahami kejadian. Kemudian dia menatap ragu ke lelaki paruh-baya di hadapannya. Sepertinya Tuan Muda Egy masih belum mengetahui akan kejadian ini. Apa kita harus memberitahukannya sekarang? Segera Saputra mengangguk kecil. Kabari dia pelan-pelan, dan kita berkumpul di rumah baru anakku untuk menyimpulkan dari beberapa petunjuk yang dikumpulkan Pras. Tutur ayah Saputra diakhiri desah kasar. Kau juga lakukan penyelidikan. Sebelum kemari saya sudah mengerahkan beberapa penjaga bayangan untuk menyelidiki, dan mungkin mereka sudah bergerak sekarang. Serasa lemas ayah Saputra menyenderkan punggung ke senderan sofa. Aku telah lengah melindungi menantuku, sampai menghentikan penjagaan bayangan terhadapnya. Gumam dia menyalahkan diri sendiri, membuat Alex yang menyaksikan merasa ikut bersalah. Tuan besar, soal Pak Reno apa kita perlu memberitahukannya juga? Seperkian detik keheningan di antara keduanya, hingga akhirnya kepala Saputra hanya bisa mengangguk lemah. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah menantuku. Baik Tuan besar. Di sisi lain di gedung kafe, sudah beberapa lama Egy terduduk di kursi besar di balik meja kerjanya. Dia tampak serius menyeleksi membaca setiap berkas laporan perkembangan bisnis kafe dan showroom miliknya. Suara nyaring dari benda pipih yang tergeletak di atas meja menandakan ada panggilan masuk. Egy meraih ponsel tersebut yang tidak jauh dari jangkauan, dengan tatapan tetap fokus ke lembaran kertas tanpa melihat nama si pemanggil. Tuan Muda Egy, sapa orang dari seberang telepon. Ada apa kau menelponku? Sahutan Egy yang sudah mengenali suara si lelaki penelpon. Bisakah Tuan Muda segera pulang ke rumah? Ada keadaan mendesak yang akan kami bahas, kata Alex dengan suara kehati-hatian. Mau apa? Aku sedang sibuk. Ini mengenai Nona muda Anissa. Jadi bisakah Anda segera pulang? Mendengar nama istrinya disebut, alis Egy berkerut penasaran. Tentang Anissa? Apa itu? Katakan dengan jel. Sebaiknya Tuan Muda Egy menurut saja. Dan cepatlah datang sekarang ke rumah baru Anda. Saya Tuan Besar beserta Pak Reno telah berkumpul di sini menunggu kehadiran Anda. Serobot Alex memotong ucapan tanpa memberi kesempatan menolak. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawab Egy pasrah. Baik Tuan Muda, kami menunggu. Lalu panggilan pun berakhir. Egy menatap layar ponsel yang masih menyala menampilkan gambaran foto Anissa yang sengaja dia jadikan wallpaper ponsel. Apa yang akan mereka bahas soal Anissa? Sampai-sampai ayah pun ikut berkumpul. Merasakan firasat tak enak, Egy menekan nomor kontak bernamakan istriku untuk dipanggil lalu menempelkan kembali benda pipih itu ke telinga. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Egy menatap layar ponsel menyala itu. Bodoh, dia kan sedang dinas. Sudah pasti ponselnya dinonaktifkan. Gumamnya diakhiri hembusan napas pelan lalu beranjak berdiri menyambar jaket kulit yang tersampir di senderan kursi dan memakainya. Barulah Egy melangkah pergi keluar dari ruangan.